Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Sultan Nasrullah. Saya adalah mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika dari Politeknik Negeri Jember. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghadapi pembelajaran secara daring. Seperti yang kita ketahui bersama, selama ini kita menghadapi sistem pembelajaran secara daring disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu COVID-19. Jadi COVID-19 atau biasa kita kenal dengan corona adalah sebuah gejala atau penyakit yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2. Jadi untuk penyebaran virus ini sendiri, biasanya virus ini menyebar melalui droplet atau tetesan kecil dari orang yang mengalami atau terinfeksi COVID-19 sendiri. Penyebaran dari COVID-19 biasanya disebabkan oleh droplet atau tetesan-tetesan kecil yang berasal dari orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Jadi biasanya droplet atau tetesan-tetesan kecil ini bisa menyebar ketika orang yang terinfeksi itu melakukan bersin atau menyentuh permukaan-permukaan yang bisa menjadi potensi penularan COVID-19. Maka dari itu, menggunakan masker atau menjaga jarak itu adalah hal yang sangat efisien untuk mencegah penularan COVID-19 atau mencegah penyebaran COVID-19. Untuk saat ini, COVID-19 masih belum ditemukan obatnya, tapi kita bisa melakukan berbagai macam cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Bisa dengan cara memakai masker, lalu menjaga jarak, dan yang lain-lain. Nah, hal-hal tersebut itu bisa mencegah penyebarannya. Ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, karena penyebaran COVID-19 ini, virus COVID-19 ini disebabkan oleh droplet atau tetesan-tetesan kecil dari orang yang terinfeksi COVID-19, maka kita tidak tahu di mana droplet itu berada. Bisa saja droplet itu berada di udara ataupun berada di permukaan-permukaan benda yang disentuh oleh orang yang terinfeksi COVID-19. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi untuk COVID-19 sendiri masih belum ditemukan obatnya. Namun kita bisa melakukan beberapa pencegahan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama. Nah, beberapa hal tersebut itu sangat efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mulai dari memakai masker, jika kita memakai masker, maka droplet yang kemungkinan menyebar di udara itu bisa kita hindarkan untuk masuk ke dalam tubuh kita dengan menggunakan masker. Lalu selanjutnya ada mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan juga menggunakan sabun. Nah, jika kita mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun, maka kita bisa mengurangi potensi droplet yang ada di permukaan yang kita sentuh untuk masuk ke tubuh kita. Jadi dengan mencuci tangan kita bisa sedikit menghilangkan efek droplet yang mungkin kita sentuh. Jadi kita bisa melakukan pencegahan agar droplet bisa masuk ke tubuh kita. Lalu ada menjaga jarak sejauh minimal 1 meter. Lalu mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama. Dan salah satu untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan diberlakukannya pembelajaran secara daring. Pembelajaran dilakukan secara daring ini telah disepakati oleh Kementerian Pendidikan. Karena apa? Karena sekolah atau tempat-tempat pendidikan yang lain itu biasanya memiliki jumlah kerumunan atau jumlah massa yang besar. Jadi dengan jumlah kerumunan atau jumlah massa yang besar ditakutkan akan menjadi klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Maka dengan diberlakukannya pembelajaran secara daring, yaitu dengan media yang lain, media digital, dengan pembelajaran yang digunakan dengan media digital, maka para siswa atau dewan guru tidak perlu berkumpul di suatu tempat untuk melakukan pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran secara daring merupakan salah satu cara yang efektif dan efisien untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk sistem pembelajaran secara daring sendiri, sistem belajar secara daring memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu sistem belajar yang fleksibel. Jadi di dalam sistem pembelajaran secara daring, pembelajaran di sini lebih fleksibel karena dewan guru atau pakar pendidik dan juga siswa tidak perlu bertemu dalam suatu tempat untuk melakukan pembelajaran. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Juga selain fleksibel,
pembelajaran secara daring juga mudah untuk diakses, karena di zaman seperti sekarang ini pasti banyak siswa-siswa yang sudah memiliki gadget atau perangkat yang memudahkan atau memungkinkan untuk melakukan sistem pembelajaran secara daring. Yang ketiga, selain fleksibel dan mudah diakses, sistem pembelajaran secara daring juga tetap bisa mencegah penyebaran COVID-19. Karena pemerintah telah menetapkan sistem pembelajaran secara daring, nah di sini pemerintah juga memberikan beberapa fasilitas untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran secara daring. Jadi pemerintah telah membantu para siswa atau pakar-pakar pendidik dengan memberikan fasilitas kuota internet secara gratis, dan ini biasanya diberikan secara 1 bulan sekali. Dan selain memberikan kuota internet secara gratis, pemerintah juga menganjurkan Dewan Guru dan siswa untuk melakukan vaksin secara rutin guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena pemerintah telah menerapkan sistem pembelajaran secara daring, mau tidak mau kita sebagai siswa atau kita sebagai mahasiswa, kita harus menerima sistem yang baru ini. Baik itu terlepas dampak negatif atau dampak positif yang diberikan terhadap diberlakukannya sistem ini, kita harus tetap menerimanya karena ini merupakan sistem, dan ini juga merupakan salah satu langkah untuk mencegah atau memutus penyebaran rantai COVID-19. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa, kita sebagai siswa, atau kita sebagai orang yang terdampak dengan adanya sistem ini, mau tidak mau kita harus menerimanya dan berharap agar COVID-19 segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran secara normal lagi, melakukan pembelajaran secara tatap muka lagi. Jadi mari kita semua bersama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran secara normal. Bukan hanya pembelajaran, namun kita juga berharap agar semua kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi, pendidikan, dan yang lain-lain juga bisa berjalan secara normal. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, baik itu sanggahan atau referensi lain, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Demikian dari saya, salam sehat selalu, dan mari kita berharap agar COVID-19 bisa segera berakhir. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.